Perkenalkan, saya Elizabeth Utaka dengan NPM 202114501193. Saya akan memenuhi tugas kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Rama, di mana tugasnya itu jika kamu sebagai seorang guru, apa yang harus kamu siapkan dalam proses belajar mengajar seperti model belajar, metode pembelajaran, dan media pembelajaran untuk kebutuhan siswa. Baik, jika saya sebagai seorang guru, tentunya sangat penting untuk menyiapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang variatif dan tepat, dan membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam untuk kebutuhan siswa. Nah, untuk metode pembelajaran, pastinya seorang guru sangat membutuhkan interaksi antara siswa dan guru di dalam sebuah kelas. Nah, untuk metode pembelajaran, saya akan membuat metode pembelajaran yang aktif, di mana saya akan membuat diskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itu, saya akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan memberikan topik tertentu untuk mereka bahas. Nah, hal ini itu untuk mendorong siswa bagaimana mereka bisa berpikir kritis dan memiliki partisipasi yang aktif terhadap kelompok mereka masing-masing. Selain itu, saya akan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk metode pembelajaran berbasis proyek ini, bagaimana saya bisa mengarahkan siswa untuk menyelesaikan suatu proyek yang relevan dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Nah, hal ini itu bisa membantu siswa menerapkan pengetahuan yang praktis. Contohnya aja, saya memberikan tugas proyek mengenai membangun taman sekolah yang ramah lingkungan. Nah, dalam proyek ini kan pastinya ada kontribusi antara siswa, bagaimana mereka mengimplementasikan proyek ini di lingkungan sekolah mereka, seperti menanam bunga dan lain-lain. Nah, hal ini tuh bisa membantu mereka untuk tidak jenuh. Ada juga metode pembelajaran berbasis masalah. Untuk hal ini, saya akan menyediakan masalah nyata yang harus dipecahkan oleh siswa dan bagaimana mereka bisa mencari pemecahan masalah menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Jadi, seperti saya bisa memberikan metode studi kasus. Nah, di sini siswa bisa mencari permasalahan apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Dari situ mereka akan mencari cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Hal ini juga dapat membantu siswa-siswa untuk bekerja keras dan berpikir kritis untuk menyelesaikan atau untuk memecahkan masalah yang saya berikan. Nah, 3 hal tadi merupakan metode pembelajaran yang aktif. Selain itu juga ada metode pembelajaran yang pasif, di mana nantinya saya akan memberikan cara belajar dalam bentuk ceramah. Hal ini itu saya bisa memberikan penjelasan yang relevan menggunakan presentasi agar membantu siswa untuk bisa memahami apa yang saya berikan. Contohnya, mungkin saya memberikan ceramah mengenai menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, atau juga yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kebanyakan siswa yang sering dibully. Nah, di situ saya bisa memberikan tema pendidikan anti bullying untuk ceramah. Nah, untuk metode pembelajaran pasif sebenarnya tergantung gurunya bagaimana cara memberikan materi kepada siswanya dalam proses belajar mengajar. Bisa juga saya sebagai seorang guru memberikan metode demonstrasi, di mana
saya bisa menunjukkan proses atau eksperimen di depan kelas untuk memperlihatkan kepada siswa tentang konsep yang sedang kita pelajari. Nah, contohnya saja dalam pelajaran PKN atau yang berkaitan dengan politik atau saya memberikan topik permasalahan. Nah, bagaimana di situ nanti saya menyuruh siswa untuk memberikan slogan-slogan untuk menentang eksperimen tersebut. Seperti itu bisa membantu siswa untuk berpikir kritis juga. Sebagai seorang guru, selain metode pembelajaran yang saya siapkan, saya juga harus menyiapkan model pembelajaran untuk kebutuhan siswa. Nah, untuk model pembelajaran ini, saya membuat model pembelajaran yang kolaboratif. Nah, untuk model pembelajaran kolaboratif tersebut, saya akan membuat cooperative learning, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama, memperkuat keterampilan mereka dan dalam sosial dan kerjasama antar tim. Nah, di sini nantinya tuh manfaatnya bermacam-macam, di mana yang pertama itu bisa meningkatkan pemahaman materi. Dalam peningkatan pemahaman materi ini, saya akan membuat siswa mempresentasikan atau memaparkan materi di depan kelas. Nah, hal ini itu bisa membantu siswa tersebut mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dengan cara mereka mempresentasikan materi yang saya berikan di depan kelas. Bagaimana usaha mereka untuk memaparkan materi dan memahami materi itu dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu juga ada manfaat lain dalam cooperative learning itu, yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Nah, dalam mengembangkan keterampilan sosial ini, di sini siswa bisa mendapatkan bisa berkembang dan nah, selain itu manfaat lainnya adalah mengembangkan keterampilan sosial. Di sini dalam pengembangan keterampilan sosial, siswa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bagaimana mereka berperilaku baik dengan norma-norma yang berlaku, cara mereka menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain. Jadi sebagai seorang guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi bagaimana seorang guru juga bisa menjadi contoh untuk siswanya, melihat norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Meningkatkan motivasi belajar siswa itu juga merupakan salah satu manfaat dari cooperative learning. Nah, dalam peningkatan motivasi belajar siswa ini, di sini tuh siswa bisa bekerja keras dan termotivasi dengan peningkatan pembelajaran seperti ini. Siswa dapat termotivasi dan dari kerja kerasnya dia bisa bertanggung jawab dan juga tidak mengecewakan rekan-rekan timnya. Jadi ini sangat penting untuk membangun semangat siswa dalam proses belajar mengajar. Bagaimana seorang guru bisa membuat siswa ini termotivasi dan tidak malas belajar dalam proses kegiatan belajar mengajar, yang pada intinya menjadi seorang guru adalah peran yang sangat penting dalam mendidik seorang anak. Kita tahu bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai cara belajar dan pemahaman mereka yang berbeda-beda. Nah, menjadi seorang guru, bagaimana kamu bisa memposisikan diri dan menghadapi siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Menjadi seorang guru juga tidak hanya
pintar menyiapkan metode, model pembelajaran dan media pembelajaran, tetapi juga bagaimana seorang guru bisa merangkul siswanya dalam lingkungan sekolah dan tidak membuat mereka tertekan dalam menerima proses belajar mengajar. Nah, untuk menghadapi perbedaan setiap siswa dalam menerima materi yang diberikan oleh seorang guru juga bisa menerapkan model pembelajaran individual, di mana siswa bisa belajar menggunakan kecepatan mereka sendiri melalui modul atau buku yang sudah disiapkan oleh seorang guru. Nah, dari sini itu kita bisa, sebagai seorang guru, kita bisa tahu seberapa besar kemampuan seorang siswa ini menguasai materi melalui media, atau mungkin dia bisa belajar sendiri media seperti buku, modul, atau juga semangat belajarnya dari teman-teman yang memberikan dia semangat. Kita harus perhatikan juga. Terkadang kita tidak menyadari cara kita memberikan materi atau model pembelajaran yang kita berikan itu dapat membuat siswa merasa jenuh, dimana model belajar yang sering kita berikan adalah selalu memberikan materi tanpa melakukan interaksi terhadap siswa, atau mungkin kita tidak bertanya kepada siswa apa yang mereka tidak mengerti dan memberikan kesempatan untuk mereka bertanya. Nah, hal ini bisa membuat siswa tuh merasa dirinya tidak dihargai, dan masalah ini bisa membuat siswa tuh malas akan menerima materi yang kita kasih. Nah, di sini guru harus pintar merubah situasi tersebut, bisa menggunakan metode pembelajaran blended learning, di mana guru bisa menggabungkan model pembelajaran tatap muka dan model pembelajaran online, di mana di sini siswa bisa belajar mandiri menggunakan media atau digital yang sudah diberikan oleh guru, atau juga menggunakan media sosial untuk belajar, dan nantinya bisa mendapatkan pengarahan langsung saat tatap muka di kelas masing-masing. Saat KBM berjalan, guru bisa memberikan paparan materi, ya apa yang sudah siswanya belajar sendiri dari media-media yang mereka gunakan. Dalam proses belajar mengajar, selain guru menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, tentunya guru juga membutuhkan media pembelajaran dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas, di mana guru bisa menyiapkan media pembelajaran seperti media tradisional. Nah, untuk media tradisional ini kita sudah mengalami dalam belajar mengajar ya. Di setiap sekolah pastinya ada media pembelajaran tradisional seperti buku tulis, papan tulis, dan media belajar lainnya, di mana media belajar ini menyediakan materi tulis yang terstruktur untuk dijadikan referensi dan panduan belajar. Nah, papan tulis atau alat penanda ini adalah alat visual yang nantinya saya sebagai guru gunakan sebagai dasar yang efektif untuk menjelaskan materi secara langsung di depan kelas. Selain itu, untuk media pembelajaran saya juga bisa menyediakan media digital, di mana di setiap proses belajar mengajar nantinya saya akan menyelipkan seperti konten melalui media sosial, bisa menggunakan YouTube atau juga bisa menggunakan media berita
sebagai media pembantu saya dalam menjelaskan materi di depan kelas nantinya. Selain itu, media sosial lainnya yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar adalah bisa menggunakan Google, dan juga dalam presentasi saya akan menyuruh siswa untuk membuatkan presentasi dalam bentuk PPT. Nah, di sini saya media yang bisa saya gunakan atau bisa siswa gunakan adalah menggunakan laptop untuk membuat PPT, dan ketika nanti mereka mempresentasikan itu bisa menggunakan Infobus untuk memaparkan materi mereka. Dan juga selain itu dalam mengenai absensi saya juga akan membuat media yang akan menghubung siswa dalam melakukan presensinya nanti, seperti link presensi, atau juga bisa menggunakan LMS untuk masuk dalam absen kelas nantinya. Untuk pemaparan materi juga tidak hanya menggunakan pemaparan materi langsung seperti memberikan materi di depan kelas secara tatap muka, tetapi juga bisa menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran yang sudah diuploadkan di YouTube atau di media sosial lainnya, TikTok atau media apapun itu. Nah, dari situ kita bisa memberikan link atau platform yang kita miliki, yang sudah kita upload materinya di dalam media pembelajaran itu, berikan kepada siswa, dan menyuruh siswa untuk belajar sendiri dengan menggunakan media yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu bisa di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas materi sama-sama di depan kelas, atau mungkin siswa yang tidak mengerti dengan materi yang saya jelaskan, yang saya berikan di media atau platform media sosial tersebut, siswa itu bisa menanyakan langsung ke guru, dan di situ saya akan menjelaskan. Nah, hal ini itu bisa membangun semangat siswa atau juga membangun motivasi siswa untuk belajar sendiri. Dan ketika sudah belajar sendiri, waktunya di depan kelas saat membahas bersama, siswa bisa berinteraksi langsung bersama gurunya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka dapatkan dari media pembelajaran yang tadinya mereka sudah pahami, tetapi ada hal yang mereka tidak mengerti, mereka bisa menanyakan langsung. Ini bisa membantu proses kegiatan belajar mengajar yang efektif dalam ruangan kelas, interaksi antara guru, dan bisa juga interaksi antara siswa, teman dengan teman. Nah, untuk Learning Management System atau LMS ini bisa berupa Google Classroom. Nah, di situ nantinya saya akan menyediakan link Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Jadi selain siswa mengumpulkan tugas secara langsung di kelas, siswa juga bisa mengumpulkan tugas ketika nantinya saya memberikan tugas rumah. Nah, mereka bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya langsung di media LMS tadi seperti Google Classroom. Dan di Google Classroom tersebut juga bisa berinteraksi seperti interaksi online ya. Jadi di Google Classroom, siswa yang tidak mengerti bisa bertanya langsung melalui Google Classroom.
Nah, itu saja peran saya jika saya sebagai seorang guru yang menyiapkan metode pembelajaran dan model pembelajaran dan juga media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi kebutuhan siswa. Terima kasih.